Sini kan ada multifunksi di multifunksi itu ahli ya itu juga itu biasanya ini ya isu ya. Iya Pak, Oh, ya. double ya. Oh, ya, kalau ada. Dengar suara saya ada Baru yang ada. Mbak Putri bergabung udah. Mbak Putri selamat ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, saya ulangi ya. Ini kita mata kuliah Kolokium dulu sambil menunggu Prof. Paluyo. Kita membahas tentang tadi ada pertanyaan tentang instrumen ya, validasi instrumen. Jadi di UNJ itu memang setelah bimbingan proposal dengan dosen pembimbing satu pembimbing dua R1 itu melibatkan validator eksternal. Jadi validator itu bukan buku pembimbing ya. Eh, bimbingan ini bimbingan instrumen tetapi melibatkan validator eksternal di luar pembimbing. Nah, kalau penelitiannya kuantitatif, instrumennya itu biasanya validatornya cuma satu. Nah, merujuknya pada yang rumpun penelitiannya. Misalnya rumpun penelitian IPS ya, itu kalau pembimbingnya misalkan saya sama Bu Linda, berarti di luar saya sama Bu Linda. Terus apa bisa eh, dosennya satu boleh nggak boleh, misalkan mau ke Bu Yustia, Pak Taufik ya, atau kalau mau yang ini ke Prof. Arita gitu ya, eh, atau Bu Indah gitu ya. Itu kalau misalkan ya, jadi kalau rumpun IPS itu di PGSD, eh, Prof. Arifin tahun ini pensiun mungkin agak ini ya susah untuk dihubungi kalau beliau Prof. Arita, terus Bu Yustia, Pak Taufik, Bu Indah, saya gitu ya. Sama Bu Linda juga bisa, Prof. Otip juga bisa, karena Bu Linda sama Prof. Otip itu eh, PKN, jadi rumpun keilmuannya juga hampir apa, sama ya, basisnya tentang sosial. Tetapi kalau kita melihat dari judulnya teman-teman itu kebanyakan R&D ya, Research and Development itu. Kalau R&D itu eh, selain validasi instrumen itu ada validator ahli ya, divalidasi oleh ahli. Biasanya tiga ya, ada ahli materinya, berarti yang substansinya ya, yang sesuai dengan rumpun keilmuannya, misalnya IPS, terus ada ahli media ya, medianya. Kalau ahli media itu kalau di UNJ S2 ya, itu Prof. Ika ya, ahli media, Prof. Sumantri ahli media. Kalau mau nyebrang di luar pendidikan dasar itu ada Pak Cecep yang dari teknologi pendidikan, biasanya digunakan sebagai ahli media ya. Kalau ahli media, teman-teman kalau berkaitan dengan teknologi bisa cari dosen-dosen dari teknologi pendidikan ya, yang dia ahli dalam pengembangan media. Jadi dalam validasi ahli media itu selain melihat tampilan dari media, itu juga ada kepraktisan media itu digunakan eh, karena kan penelitian saudara kan di sekolah dasar ya disesuaikan. Terus yang ketiga itu ahli bahasa. Kalau ahli bahasa itu Prof. Gusti, Bu Dr. Uswatun itu ahli bahasa. Jadi yang rumpun keilmuannya bahasa, ada juga Ibu Dr. Anggi itu dari bahasa. Terus kalau yang ke S1-nya Pak Petrus itu juga ahli bahasa. Jadi lebih menyoroti kepada bahasa yang baku dan bahasa yang bisa dipahami, diterima oleh user. Usernya siapa? Guru dan murid gitu ya. Jadi jangan sampai menggunakan bahasa yang ambigu, yang memiliki makna ganda. Itu dari ini ya, dari validator ahli ya. Baik, ini karena Mbak
Nisa ini ada kisi-kisi instrumen tentang validasi ahli media ya. Jadi share di sini juga aja iya di share juga ya. Ini mau kamera depan aja kan ya Pak? Kamera belakang. Yang bergabung Mbak Putri, yang belum Mbak Putri. Ada sama Bu Nunung. Belum. Oh ya. Baik, Bu Nunung, dengar suara saya Bu Nunung? Mbak Putri? Nah ini berarti kan satu ya, ini kisi-kisinya, validasi ahli media, ini Ya. instrumennya ya. Iya Pak. Jadi penelitian pengembangan gimana? Enggak, saya sebenarnya mau uji kelayakan ini Bapak pakai instrumen itu. Oh pakai instrumen. Iya, jadi saya minta tolong Bapak untuk uji ini apakah sudah sesuai. Oh iya. Ini kisi-kisi buat yang ini. Ini yang untuk Bapak isi hari ini. Tapi kalau mau dicoret-coret saran boleh sih Pak, Oh, kalian ya. Bapak, ya. Berarti saya harus lihat tampilan fisik LKPD-nya. Jadi aku bikin Pak. Iya. Ini karena ini sebenarnya tugas UTS. Iya. Iya, metode. Jadi Cuma ini aja. Iya, baru itu. Oke. Filenya belum ada. Apa ya Pak? File yang LKPD. Nanti saya nilainya gimana? Nggak bisa ya memang. Soalnya Ya, kemarin maksudnya saya ke Pak Afif bisa sih. kalau materi iya bisa kan ada materinya. Kalau LKPD kan yang media lihat tampilan, maksudnya ini misalkan ya. Sampul cover LKPD menarik dan mencerminkan tema peduli sosial generasi 4 itu. Itu saya tampil apa, saya mau nilai apa kan? Iya, harus ada bahasa yang di ini kan, bahasa mana? Berarti Pak Novi yang Iya kan, gini loh, maksudnya gini ya, ini logika ya, Mas, logika ya. Mas yakin suruh menilai tentang desain ini apa? Ini mental betul. Yang pertama dari segi tampilan. Coba dinilai. Tampilan tumbler ini menurut Mas Yakin menarik tidak dari segi warna, nilainya 1 sampai 5 berapa skornya? 1 sampai 5, 4. 4. Nah, kalau bisa di sini itu ada apa alasan atau deskripsi biar nggak ini kan kalau ditanyakan ini bisa di deskripsikan, bisa di apa ya, nanti kalau pembahasan hasil pembahasan nih ada sudut pandang dari ya, tapi memang nggak di masih kolom itu untuk konsumsi dari peneliti. Ya, gunanya apa? Ketika nanti hasil dibahas ada sudut pandang dari ahli gitu, jadi bisa ditambahkan lebih enak gitu. Di bawah ada sih Pak, tapi lebih ke saran. Kalau ini kan saran keseluruhan ya. Biasanya kalau saran keseluruhan itu yang kurang-kurang. Yang kurang-kurangnya apa? Tapi menunjukkan dia memberi skor 5 itu ada alasan apa gitu. Nah, cuma biasanya yang umumnya ya, memang kayak gini, memang umumnya. Tapi kalau banyak pengen lebih lengkap, pengen mempermudah apa ya nanti ketika membuat artikel, kan ada hasil, ada pembahasan. Itu sini tambah alasan. Kalau tidak diisi gimana? Gitu. Kalau diisi, alhamdulillah peneliti itu dapat apa ya? Dapat banyak banyak hal gitu. Alasan memilih skor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalkan ya ini ya. Ini kan tadi dari sudut mana nih? Nah, sekarang dari sudut bentuk, menurut Mas Yakin, bentuknya itu kalau sangat baik itu skornya 5, kalau buruk, kalau sangat tidak baik itu nilai 1, nilainya berapa? 1 sampai 5. 1 sampai 5 nilainya 4 lah. 4, kenapa? 4 karena tidak terlalu besar, bisa digenggam, bisa dibawa-bawa kemana-mana. Oke, jadi gini Mbak, 4 itu kuantitatif ya.
memang kalau mau diolah kan cukup skornya. Iya. 4, 3, 4 itu kuantitatif. Kalau mau diolahnya pakai kuantitatif, ya gampang, tinggal 4. Cuma kan ketika pembahasan itu nanti yang paling menonjol itu di apanya, di warna, bentuk gitu ya, yang skornya. Kalau Mas Yakin tadi menyampaikan bentuk, karena ukurannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, pas untuk dibawa kemana-mana. Itu bisa untuk menambahkan. Jadi, itu. Ya, maksud saya gini, kalau ahli itu diminta untuk menilai, baik ahli media maupun ahli bahasa, itu harus ada yang dinilai, harus ada objeknya. Kalau cuma disuguhi ini, nggak bisa. Tapi kalau materi bisa. Oh, iya. Kalau materi itu kan ada materinya Pak Fit kemarin ya. Belum juga sih. Oh iya. Atau gini banyak bisa mungkin bukan idenya sendiri atau punyanya orang lain yang sudah jadi dia dinilai. Biar ada objek yang dinilai. Tuh. Atau mungkin iya boleh itu dinilai jadi lebih objektif. Jadi kan tahu nih, oh ketika nilai apa ahli media membuat penilaian lebih gampang gitu ahli. Makanya saya juga bingung nih, mana ya nggak apa-apa ya. Kebanyakan kan, jadi saya bikin sesuai ininya instrumennya yang kira-kira nanti mau saya nilai kan. Iya. Terus tapi produknya belum ada. Karena cuma dikasih waktu 1 minggu. Iya, berarti produknya orang lain lagi. Oh ya. Gitu ya. Mbak Siano juga sama tugasnya gitu. Putri di bawah Pak. Oh, Beda Saya sama Putri. oh Kaput. Putri. Kaput sama Putri. Pak Putri. Tapi untuk skala tuh baiknya berapa ya Pak? Bisa skala 4 atau skala 5 sih. Oh, bisa. Nanti diolah. Gimana Pak? Biasanya banyakkan 5. Berarti pakai netral ya? Iya. Udah Pak. Ini cari file LKPD. Berarti nanti dicantumin LKPD saya Pak, di baiknya di bentuk PDF. Iya. Yang dinilai. Tinggal aja Pak. Tapi judulnya kan nggak sesuai ya Pak Ilana. Ya nggak apa-apa. Ini apa judulnya? Kemarin sih LKPD juga, tapi berbasisnya PJBL. JPL kalau ini berbasisnya Diferensiasi basis UBD. untuk ini untuk apa tesis misalnya. Iya, tesis. Tesisnya. Satu skripsi. Kan Pak Novi nggak mempermasalahkan harus ini kan, boleh itu. Oh, berarti file satu aja Pak dipakai. Iya nggak apa-apa. Tapi itu masuknya pemalsuan jadi. Ini pemalsuan gimana? Kan dinilai. Iya. Nanti tinggal bilang aja Pak, soalnya produk tesisnya belum jadi, sama apa Pak Yunusnya juga kalau mau nilai media juga bingung, jadi saya pengen. Iya, karena nanti yang produk ini itu nggak ujuk-ujuk jadi ketika bimbingan, nanti dapat tujuan pembimbingan itu berproses. Ya, nanti mulai bimbingan bab 1, bab 2, bab 3 kan banyak saran masukan dari dosen pembimbing, barulah jadi produknya. Jadi jangan produknya jadi baru pembimbingan tesis itu. Jadi sambil jalan ya. Iya, meskipun saya udah ada gambaran nih saya mau buat produk ini, tapi nanti ada saran dan masukan penyempurnaan dari dosen pembimbing. Itu ketika ujian proposal bisa saja diganti itu oleh penguji kan, penguji oh ini nggak sesuai, ini tambahan ini, bisa saja diganti. Jadi mahasiswa itu jangan apa ya punya sudut pandang tesis saya harus ini, saya sudah mengembangkan sudah produknya ya, malah nanti sakit hatinya kalau misalkan saran masukan dari dosen pembimbing atau dari penguji sangat ini apa ya sangat banyak atau mungkin bisa berubah judul ya, aduh gimana kan waktu awal. Kalau uji bisa sebaiknya dirubah saja Pak, yang judul saya kemarin. Iya, kalau saran saya sih gitu daripada nanti Bermasalah ya.
bingung di ujian proposal. Berarti saya sebenarnya nggak harus bikin instrumen yang ini Pak, pakai instrumen Iya, yang satu aja. S1 nggak apa-apa. Itu kan mata kuliahnya Pak Novi itu hanya agar teman-teman mahasiswa itu punya pengalaman nih ketika mengembangkan suatu produk itu ada proses validasi dari ahli media, dari maupun ahli bahasa. Jadi yang mungkin Pak Novi ingin sampaikan latihan membuat instrumennya, latihan meminta untuk proses validasinya nggak harus sama ini itu laporan lapangannya. gitu ya, paham ya maksudnya. Jadi nggak harus yang akan digunakan untuk tesis sudah selesai gitu. Hah? Nah, makanya saya juga bingung nih. Jadi nggak harus ini ya yang kita digunakan. Ya nggak apa-apa. Jadi misalkan pakai yang punya mbaknya, kan karyanya mbaknya nih waktu S1. Tapi ini saya udah divalidasi ahli, nggak apa-apa validasi lagi. Kan karena dari sudut pandang yang ya, mungkin dulu sangat relevan, skornya itu layak digunakan. Tapi untuk sekarang sudah tidak lagi relevan. Kan bisa saja karena sudah berapa tahun banyak lulus. 2023 Pak. Berarti 3 tahun itu. Mungkin dulu waktu tahun 2023 itu sangat relevan sekali nih setelah ada COVID-19. Tapi ketika dinilai oleh ahli yang berbeda di tahun yang berbeda menjadi hasil yang berbeda. Itu karena situasi kondisinya juga berbeda. Itu Mbak. Jadi ini saya kasih ke Bapak yang instrumen S1 aja sama SKPD-nya. Iya, harusnya kayak gitu aja untuk tambahan ini mungkin ya. Karena gini, kok mau ngulang lagi saya juga kan validasi. Mungkin bagi Mbak Nisa itu udah berpengalaman di situ. Tapi kan yang dari jurusan yang lain masih yakin mungkin dulu bukan pengembangan judulnya. Apa? Kualitatif. Kualitatif nggak ada ini kan nggak ada validasi kali ini. Jadi Pak Novi juga betul untuk biar ada pengalaman bukan hanya satu sudut pandang Mbak Anissa tapi kan yang lain juga. Mbak Inen dulu di mana Bu? Bu iya Kak Putri. Putri Intan namanya. Putri di mana? Kenapa S1-nya Pak? di mana Bu Putri? Di Unimed Pak, Universitas Negeri Medan. Oh iya. Dulu judulnya pengembangan apa bukan? Judul skripsi. Pengembangan Oh, pengembangan juga. Di sana juga ada validasi ahli media, ahli materi sama ahli bahasa. ada Pak. Yang Pak ini Pak, apa saya mau tantangan aja ini, mau tantangan. Oh, ayo gimana? Kalau Iya hasil dari Pak Yunus sebenarnya benar kayak gitu. Iya. Iya, yang penting ada bukti saya udah mencari dosen untuk uji kelayakan aja. Iya, betul lah. Tapi paham ya saya maksudnya logikanya ya. Ya, soalnya kan memang beliau mintanya gitu. Kalau tahu harus ada produk dulu, ngapain saya begadang bikin. Jadi gini, kan tadi saya sudah sampaikan nih, kalau bukan R&D, misalkan kuantitatif, bisa validator pada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini pas sesuai dengan indikator pertanyaannya nggak ada. Itu bisa, jadi nggak ada produknya, tapi fokusnya pada pertanyaannya. Nah, itu bisa tanpa ada produknya. Tapi kalau R&D memang harus ada produknya untuk dinilai. Ya, saya jelaskan. Ya. Paham nggak Mas Yakun? Mas saya tahu nggak? Itu Pak. Oh, Kan oh ya, saya tangan aja ya, yang penting. Udah tahu nggak? Ya, untuk Oke, ini. ya, kalau saya udah ke Bapak. tugas metodologi penelitian siapa?
Wajib pada oleh-olehnya sih ini kalau sudah PPKM ini. Ini juga belum ada, saya belum ada produk. Iya. Ini kenapa saya menjelaskan tadi itu agar tidak terbawa dalam bimbingan eksis. Jadi jangan sampai nanti nggak ada produknya ke ahli media. Nah, kan ahli media bingung apa yang saya nilai gitu. Ini hari ini kalau pengen ini Saya sih free. jam 1 Profika selesai jam. Jam 3, Pak. Nah, jam 3 nanti ke PIP ke lantai 2 prodi. Nah, ada mahasiswa yang minta validasi ahli. Saya nanti lihat ininya apa contoh kelas. Nah, dari S1 dari S2 nanti lihat yang S2-nya. Jadi yang divalidasi ahli itu apa ahli? Kalau dia kuantitatif berarti kan validasi nilainya. Kalau dia R&D itu validasi ini apa? Dari nanti dilihat aja oh gitu. Makanya kalau nanti masa yang S2 atau S1 nggak bawa, kalau di R&D nggak bawa produknya juga saya sama temenin apa itu makanya nanti kalau pengen apa ya proses validasi ini nanti bisa gabung. Gimana udah ini saya tantani lagi nih Bukan yang itu Pak, maaf yang ini. yang ini ya. Ini kan belum diuji. Di validasi. Ada sih Pak yang bawah tapi belum saya print karena saya kira pakai yang baru yang bergabung gimana Pak? Ya, terserah kalau memang udah deadline pengen apa tuh pengen yang penting kayak gini nggak apa-apa. Ada. Kan nanti kita ketemu, Pak. Iya bisa. Iya. Iya. Bisa. Oke. Kayak ini ya ini teman-teman yang bergabung Zoom Mbak Putri sama Bu Nunung ya Mbak Wami enggak ya? Pak, izin nanya Pak. Iya silakan. Bapak kan kemarin saya suruh disarankan sempat suruh ganti ya Pak Nah, judul tesisnya. Saya coba ganti Pak yang ini. Neng Nisha, tolong share screen ya Neng Nisha. Bentar Bu, saya belum buka WA. Mas yakin ada pandangan mau ganti? Ada. Pandangan terkait ini Kalau Kim, pola kalau Kim ini ya apa sampai bab 3 ya ini ya tak Apa itu Pak? kalau Kim sampai bab 3 ya. Puasnya? Iya. Apa-apa kan saya pandu apa-apa. iya Baik, sekalian supaya jadi maksudnya kalau hanya bab 2 itu nanti bingung di bab 3-nya. Ketika nanti syukur-syukur nanti pembimbingnya antara saya atau Bu Linda. Tapi kalau ternyata bukan, ya kan nanti dari awal lagi. Iya, tapi itu buat puas kan Mbak untuk proposal ini Iya. ya, bukan di UTS. Enggak, wah. Aman. Pak, izin tanya, materi itu harus menyesuaikan murid atau gimana ya Pak? Maksudnya kan gini ya, ini kan kita rata-rata udah masuk materi semester 2 ya Pak di sekolah dasar. Nah berarti itu kalau misalnya, kan ini udah mepet buat tahun ajaran baru kan Pak? Terus itu gimana Pak? Sedangkan analisis kebutuhannya kan pakai Iya, misalnya kita ngambil data sekarang, tapi nanti kan di semester baru anaknya ada naik kelas, beda murid lagi. Iya. Itu gimana Pak? Analisis kebutuhannya nggak valid, maksudnya salah. Apa kita ngulang materi baru Pak? Ya, yang pertama materinya apa dulu? Keberagaman apa materi apa? Yang masuk ke ini apa? Judul tesis apa? Materi apa? Kata grafis, ya kan? Teman-teman kan ini semester 2 ya. Nyelesain berarti terakhir bulan apa? Kuliah. Kuliah Kuliah bulan Juni ya. Oke, jadi gini teman-teman nih. Materi peta diajarkan sudah lewat atau belum? Pak, udah Sudah sudah. ada beberapa yang sudah. Ya, berarti
yang kelas, jadi analisis kebutuhan gini ya, teman-teman. Kalau sekarang Mbak Selma mau menganalisis kebutuhan untuk materi peta di kelas berapa, Mbak? Di kelas 5 di sekolah apa? Alim. Nah, nanti dia itu membutuhkan media nggak, pengembangan media yang terkait dengan peta. Berarti kan sudut pandangnya atau analisis kebutuhannya kan berdasarkan data siswa dan data guru ya pada saat itu ya. Iya betul. Nah, terus Pak, nanti itu kan materi sudah nggak diajarkan lagi kan tahun depan Pak. Berarti yang kelas 5 ini kelas 6 kan. Iya betul. Nah, terus yang kelas apa? Yang kelas 4 itu yang akan kelas 5. Terus gimana? Bisa digunakan nggak? Bisa. Nah, masih valid kalau gurunya sama. Ya, jangan sampai beda ya. Karena gini ya, ini penyamaan persepsi dulu. Teman-teman mengembangkan produk itu bukan hanya untuk syarat lulus, tapi yang terutama yang paling penting itu adalah sustainability, sustainable ya, keberlanjutan. Jadi mereka ada kebutuhan untuk perlu suatu LKPD misalkan ya, yang berbasis apa? Yang LKPD apa? Tadi yang berdiferensiasi berbasis understanding by design misalkan. Banyak Mas banyak berpikirannya, sudut pandangnya itu setelah produk ini jadi dikembangkan, terus diberikan, anggap mereka itu user, pemakai. Pemakainya siapa? Murid dan guru. Tapi yang paling penting itu gurunya, ya usernya. Kalau bisa, gurunya itu memang menerima pengembangan ini, sehingga dia bisa menggunakan berkali-kali pada materi beta di kelas yang berbeda. Paham enggak? Maksudnya kan kelas kan berkali gurunya mungkin ngajar di kelas 4, kelas 5 terus ya. Materi itu juga ada. Jadi masih layak untuk digunakan. Pengembangan Pak Selma yang digunakan oleh Bu siapa? Bu Ayu, Pak. Bu Ayu. Nah, harapannya Bu Ayu itu juga menyampaikan ke ada Bu lagi nggak yang ada di kelas siapa? Bu Hani juga. Jadi Bu Ayu, Bu Hani memahami itu dan menggunakan. Nanti kalau misalkan Mbak Selma udah 3 tahun kemudian, Mbak Selma udah jadi dosen atau apa, terus silaturahmi ke situ, ternyata Bu Ayu ya, Bu Ayunya udah senior apa belum sih? Belum ya? Masih muda ya? Saya kemudian kayak 35. Oh, ternyata dia diangkat jadi kepala sekolah di sekolah lain ya. Adanya Bu Hani misal. Ini masih menggunakan itu di materi peta. Ada guru baru namanya misalkan Bu siapa? Bu Nia menggunakan. Kenapa Bu Nia menggunakan? Karena ada transfer tahuan oleh Bu Ayu ke Bu Hani ke Bu Nia. Jadi tetap digunakan. Berarti analisis kebutuhan itu tidak harus sama siswanya, ya kan? Karena siswanya juga berganti-ganti. Yang terutama itu adalah gurunya, usernya yang menggunakan, dan harapannya ini berkelanjutan. Meskipun siswanya berganti-ganti, ya gurunya sudah memahami dan bisa menerima pengembangan itu, bisa digunakan. Meskipun gurunya pindah, tapi karena sudah diterima oleh sekolah misalkan ya, terus sudah disampaikan ke guru barunya, kan itu yang berhasil. Tapi selama ini, ya mahasiswa penelitian baik PT KRND, kalau sudah selesai ya sudah, itu urusan selesai. Jadi nggak ada urusan mau dilanjutkan kayak mau digunakan kayak apa. Nah itu berarti kurang apa ya, kurang ada makna kebermanfaatannya. Boleh Pak, kalau kalau misalkan hanya sekedar untuk tes ya boleh, nggak apa-apa. Cuma kan akan sangat apa, teman-teman tersangka apa, teman-teman merasa bahagia, mungkin bangga kalau produknya teman-teman juga digunakan secara keberlanjutan. Gitu.
Itu ini judulnya Bu Nunung ya. Apa saya buka laptop aja ya? Kok nih ini apa ya? Nah, ini aja ya. Baik, Bapak. Iya, Bu Nunung, silakan. Sudah Kemarin buat kan Ya, jadi gini, Bu Nunung dan Mas Yakin, tadi kemarin yang saya sarankan untuk diganti itu juga belum tentu nanti terima judul tersebut sebagai judul C, sudut pandang. Silakan Bu Nunung bisa sampaikan. ya, Bapak. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf sebelumnya tidak saya itu pengembangan pembelajaran. Itu kan emang belum untuk Barab disarankan harus ganti judul ya. Saya coba ini nyari judul ini dikira-kira pas apa tidak, apa-apa yang perlu Ibu perbaiki dari judul yang diajukan sekarang itu. Judulnya pengembangan media poster berbasis gambar untuk meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran IPS siswa kelas 5 SDN Sukanegara 01. Apa penelitiannya saya ngambil di kelas 5 atau jangan, karena berhubung kelas 5 sendiri itu Ibu sendiri yang megang Bapak gitu, bagaimana Pak? Boleh subjektif ya, harus objektif. Jadi kalau saya sarankan bukan hanya kan kelas 5 ini kan yang megang kan Bu Nunung ya. Bukan Ya, hanya apa sih? apa Bu Nunung nggak boleh kelas 5 itu kan nanti ada konflik kepentingan ya antara peneliti dengan yang diteliti. Jadi nggak boleh Bu Nunung nanti di Ya, kelas baik. 5 SD. Bahkan kalau saya sarankan jangan di sekolahnya Bu Nunung. Itu geser sedikit lah di depannya sekolahnya Bu Nunung ada nggak? SD Ada banyak. Oh, jadi SD jangan di tetangga. sekolah sendiri gitu ya Bapak ya? Iya, nanti subjektif. Nanti bagaimanapun Bu Nunung pengennya hasilnya baik-baik gitu. Nah, Ya, baik. ya, ya. Baik Bapak, Jadi nanti saya kalau buat. untuk penelitian tesis nanti kan akan diuji nih di proposal sama di ujian tesis. Nah, salah satu pertanyaannya di mana penelitian itu dilakukan. Nanti kan Bu Nunung kan tahu nih latar belakangnya sekolah di sekolah sendiri. Kalau sekolah sendiri nanti susah untuk menjawab objektivitas tersebut ya. Jadi geser Bu Nunung Sekolah. tetap di Sukanegara tapi Sukanegara 02 atau 03 gitu ya Bu Baik. Nunung ya. Ya. Iya. Tadi untuk mengenai untuk judulnya bagaimana itu Bapak? Apa yang saja yang Oke, pengembangan media poster berbasis gambar untuk meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran IPS siswa kelas 4. Gini, posternya poster apa, Bu Nunung? poster misalnya tentang berupa gambar yang berkaitan dengan pembelajaran IPS? Apa harus gambarnya itu apa harus sesuai apa gambarnya harus kita tentukan atau sesuai dari pembelajaran IPS di pelajaran IPS kelas 5 semua atau bagaimana itu Bapak? Ya, jadi materinya tentang apa, nanti media poster berbasis gambar ini yang akan digunakan. Itu. Bu Nunung, kalau poster itu kan biasanya satuan ya Bu Nunung. Maksudnya beda dengan LKPD atau komik. Kalau poster itu biasanya satu halaman besar dicetaknya A3 misalkan. Itu cuma satu atau gimana Bu Nunung? Kan nggak terlalu banyak biasanya ya. Ya. Satu mungkin Bapak. Nanti ngambil salah satu materinya, tapi materinya juga ini kemarin saya sempat nyari materi tentang ini nih, ntar dilihat dulu di bawah. Materi tentang sini dari latar belakang. Oke. Salah satu. Coba ini ya perbaiki, maksudnya judulnya biar lebih Ya. engaging, lebih menarik gitu ya. Kalau
Ya, mau siapa yang mau dong mau. Maksudnya kalau ini kan poster sesuatu yang biasa, terus gambar juga biasa, maksudnya biar yang lebih apa ya, yang menarik gitu ya, Bu Nunung ya. Bu Nunung Baik, ceritakan Bapak. kenapa milih judul ini. Bu Nunung udah buat Eh, latar belakang belum? Bu Nunung belum, udah buat latar belakang. Coba. ini dari kemarin Mas. Oh suruh, iya, iya. kenapa saya milih ini? Pak, nanti untuk pengembangannya gampang, Pak ya. Melalui Canva bisa gitu atau gimana ya, Pak? Nanti untuk Iya, melalui posternya. kanvas juga bisa. Jadi Ibu juga masih bingung gitu kan, judul-judulnya Iya, masih nanti. iya. Bu, kalau bingung Ya, tetap tetap semangat ya Bu ya. ya. Biasanya kalau kalau bingung-bingung kayak gitu kan akhirnya ini Bu, kok jadi malas terus menghilang gitu Bu. Tetap semangat, nanti tanya-tanya ke yang muda-muda nih, ke Mas Yakin. Jadi kalau bingung itu ditanyakan, disampaikan ya. Nanti di soalnya beberapa beberapa yang ini yang apa setelah kuliah selesai terus proses bimbingan bingung, malah akhirnya menghilang gitu. Nanti datang-datang lagi udah mepet-mepet gitu. Kalau Bu Nunung tetap semangat ya Bu Nunung ya. Baik, Bapak. Apa-apa saya juga ini kok. Wah, Judul saya juga, Pak. kemarin Aliswell ya, ini saya citanya Aliswell nih. Saya benar-benar ini Mas, apa ya, ketolong sama Allah benar-benar. Jadi ceritanya itu saya kemarin itu modelnya itu nerima banyak ini tawaran tanpa saya pertimbangkan apa isi dan kemampuan saya. Model siap itu. Jadi itu kan acaranya jam 9 ya. Iya. Oh, saya suka ya. Oh, akhirnya cerita kayak gitu ya. Itu kalimat ajaibnya Pak Yunus. Jadi gini nih, ini sambil sharing ya untuk motivasi lah untuk teman-teman ya, untuk Bu Nunung, untuk Mas Yakin yang masih bingung. Jadi dalam banyak hal itu overthinking itu tidak terjadi gitu. Apa yang kita takutkan ternyata tidak terjadi. Semua akan baik-baik saja. Saya itu kemarin tuh hari Sabtu ya, acaranya jam 9. Saya itu baru buat materi sesuai dengan surat tugas, buat materi diskusi-diskusi itu. Ternyata ketika jam 9 saya datang tepat waktu, ada prof. Profnya untung ngasih pengantar dulu itu. Yang datang itu profesor-profesor gitu. Wah, saya tahunya itu yang datang itu dosen-dosen muda lah, gampang. Ternyata profesor-profesor, Mbak. Saya dijadikan ahli pedagogis. Oh, berat. Ahli pedagogis, Mas. Aduh, saya bingung ya. Ternyata materinya bukan tentang LMS dikaitkan dengan self-regulated learning, tapi tentang cyber pedagogis. Berat banget sih. Saya itu ketika ada kata kunci, profnya menjelaskan tentang penelitian akan dilaksanakan untuk pengembangan UT pada cyber pedagogis, saya udah nggak, ini kayaknya ada yang nggak beres nih sama surat-surat tugas yang berikan saya sama karena nggak tentang self regulated learning kan, saya tanya ke adminnya, Mas ini judul penelitiannya apa sih? Terus, oh ini Pak implementasi pedagogis daring pengembangan LMS lah dikaitkan dengan cyber pedagogis. Waduh, kok beda? Oh, iya, iya, saya yang ngirimkan yang pakai teks file itu judulnya bukan. Oh iya, kan nggak ada waktu untuk nyalahin ya. Triknya Mas ya. Saya ketolong sama Allah.
Tapi ini saya buka kartu sih. Nggak apa saya buka kartu ya. Saya itu ketolong. Sorenya itu saya beli Gamma, aplikasi Gamma yang untuk buat PowerPoint, Mas. Terus saya masuk ke Google sebulan. Kata kuncinya cyberbullying. Ambil kata kunci. Saya minta Gamma untuk membuat PowerPoint, Mas. Jadi beliau sudah selesai, persilakan saya untuk berbicara, PowerPoint-nya masih ngetik gitu. Kayaknya masih buat PowerPoint itu. Yang saya lakukan apa? Saya perkenalan diri. Terima kasih, Prof. Izin, Prof. Saya perkenalkan diri ini. Habis ini kok belum selesai gitu kan. Itu ya kita kurang dari 5 menit lah. Akhirnya selesai, baru tak download, tak ini. Saya menyampaikan apa yang ada di PowerPoint, Mas. Sebelumnya saya nggak baca sama sekali, tapi seakan-akan saya sudah persiapan dengan matang. Karena PowerPoint gambar itu kan bagus ya, tampilan. Dan saya pun sebetulnya nggak paham yang dimaksud cyberbullying itu apa. Tapi ada kata-kata, jadi gini, hebatnya kunci yang dari sekolah, misalnya gamma, hebatnya itu dia membuat visualisasi. Jadi cyberbullying itu pada prinsipnya ada 4, yaitu pembelajaran yang interaktif, adaptif, kolaboratif, yang satunya reflektif. Ketika saya ngomong itu, pokoknya ketika saya ngomong ya, sok gaya-gaya kayak Rocky Gerung, Mas. Ngomong ya, Profesor UT, pinter-pinter banget, rambut kayak gini semuanya. Nyatet, saya ngomong itu dicatat ini, di apa, dicatat dan salah satu yang beliau komentari, kami tidak sia-sia mengundang di tentang ya proyek doktor kan. Saya menemukan ini Pak, cyberbullying ternyata ada 4. Kalau kami kemarin kita cuma 3, jadi reflektifnya nggak ada, cuma uh, pembelajaran yang interaktif, adaptif, dan kolaboratif. Ini bagus nih ini. Mereka udah menyiapkan ini instrumennya, terus datanya. Ini bagus. Jadi kayak gitu Mas. Terus ada kata-kata yang mungkin saya lupa juga pernah ngucap. Makanya saya tak cari-cari di ininya nggak ada Mas, di apa, di gamanya, di PowerPoint-nya nggak ada. Saya kata-kata kayak gini nih. Gak tahu ya, saya ngomong beneran ngomong apa saya cari di gamma juga. Nanti jangan sampai dengan LMS, Learning Management System, itu hanya memindahkan antara kelas tatap tatap muka secara langsung eh, kepada LMS, kepada teknologi. Kalau mereka kan pakainya Microsoft Teams-nya. Jadi itu menurut saya itu kurang pas. Yang pas itu adalah LMS ini harus dikaitkan, harus terkait juga pada keilmuan pedagogis. Pedagogis kan ilmu tentang pembelajaran, tentang pendidikan gitu kan. Di situ ada media, ada metode model pembelajaran. Jadi dosen punya peran yang sangat itu, Mas. Kebanyakan mereka kan ahli teknologi pendidikan ya, bukan lebih ke pedagogisnya. Jadi lebih ke pengembang. Yang pengembang ini teknologinya UT, LMS. Ini saya sepakat dengan pernyataan Pak Yunus yang mengatakan bahwa kita tidak hanya memindahkan antara kelas tatap muka ke kelas digital. Itu saya punya peran. Saya sambil ini cari-cari di PowerPoint ada nggak ya kata-kata itu. Jadi saya ngomong selama 15 menit itu kadang ada yang keceplosan apa, jadi dianggap ini Mas sesuatu yang baru, yang bagus ya bagi mereka. Padahal saya sendiri itu saya ngomong kayak tadi enggak ya, cuma ya nggak apa-apa lah, sok-sokan aja. Jadi uh, hampir saja saya malu banget kalau ternyata saya nggak kebantu sama ini Gama, sama sama itu kan kelihatan nggak profesional banget lah. Udah dikasih informasi 2 minggu sebelumnya Mas saya diundang, tapi ternyata kualitasnya hanya segitu tuh. Jadi Israel semakan baik-baik saja. Jadi gini, ini aja kita apa ya? Jadi hadapi di depan mungkin kurang
maksimal nggak apa-apa, yang penting kan kita terlewati gitu, Mas. Nah, kemarin waktu ini waktu Pak ada Malaysia kan, Iya. itu kan saya nggak ada persiapan sama sekali, tiba-tiba diminta untuk menggantikan paginya, tahu nggak? Nanti Pak Novi juga tahu itu sama aku. Jam kemarin asalnya jam berapa ya? Jam 1 ya? Jam 12 yang saya kan baru buat ini kan PowerPoint-nya. Udah gitu ketika menyampaikannya dari Malaysia kok beda banget dengan tema yang saya berikan. Saya tanya Pak Novi, ini temanya tentang apa sih Pak Novi, kok saya dikasih tema tentang warga negaraan kayaknya nggak nyambung. Ya Pak, itu permintaan dari eh perotip sebelumnya. Aduh, terus gimana? Iya Pak, ganti aja. Nah itu saya buat materi lagi tuh. Jadi setengah jam materinya beda, makanya nggak kurang. Tapi kan intinya kita itu tampil aja lepas itu ya, ketawa-ketawa apa. Sudut pandang kan beda-beda. Ada yang mungkin kalau sudut pandangnya kok nggak pakai bahasa Inggris atau apa kan, ya sudut pandang macam-macam. Yang penting kita bisa melewati itu. Dan ya sudah, nggak apa-apa. Ya gitu. Halo Bu Nunung, dengar suara saya Bu Nunung? Pede ya. Jalan dulu. Halo Bu Nunung. Lagi ngajar. Bu Putri, dengar suara saya Bu Putri? Jelas Pak. Oh iya, ini sharing-sharing akhirnya ya. Ini tinggal 45. Oke, gini. Jadi kalau sharing-sharing ya banyak banget ya. Dan itu kadang juga mikir sampai dalam posisi ini, padahal kan saya tuh 10 tahun yang lalu itu kan cuma jadi guru ya. SMK. Oh, maaf, motong. Berarti kalau yang untuk UTS saya yang merit itu kan saya juga udah bikin wawancara sama kuesioner. Iya. Itu nggak apa-apa disesuaikan sama yang tesis. Iya. Tapi kalau yang validasi saya sesuaiin sama produk S1. Judulnya saya ganti pakai yang S1. Iya, nggak apa-apa. Oh, nggak apa. Jadi nanti saya laporan ke Pak Novinya karena harus ada produk gitu ya Pak Ya, alasan. nanti sampaikan aja menurut Pak Yunus kalau apa validator media yaitu dia harus ada produk yang dinilai gitu. Kalau materi tapi nggak Pak. Kalau materi kan ya materi juga harusnya ada materinya gitu. Berarti nggak apa-apa dong. Tapi nggak apa-apa gitu. Tapi untuk analisis kebutuhan murid itu kan kita wajibnya kan kuesioner ya Pak. Nah itu wajib juga nggak Pak buat wawancaranya? Eh, Kalau bisnisnya wawancara dengan gurunya, karena kalau kuesioner itu kan masih kuantitatif ya, kualitatifnya. Untuk muridnya. Untuk muridnya hanya kuantitatif nggak apa-apa, karena muridnya kan banyak semuanya. Ya. Itu pakai kuesioner yang nanti berbentuk angka. Tapi untuk pendalaman analisis kebutuhan ke guru kan cuma satu, Iya. paling kan 1-2 wawancara. Berarti nggak harus wawancara ke siswa kan Pak? Nggak usah. Karena kan banyak kan siswa. Tapi kalau guru kan ini 1-2 bisa wawancara lebih efektif gitu. Mau udah wawancara ke siswa? Belum Pak. Kalau udah wawancara juga nggak apa-apa sih. Belum. Soalnya di Google katanya bilang wawancaranya buat mastiin jawaban dari kuesionernya Pak. Iya betul. Kalau kuantitatif itu kan kadang masih ada persepsi. Ini jawab 5 itu fokusnya di mana? Ya kayak yang tadi saya ini kan yakin. Oh ternyata fokusnya di pertanyaan tentang bentuk ya. Bentuknya nilainya 4. Bentuk yang apa maksudnya kok dinilai 4 kan gitu. Nah wawancara itu untuk istilahnya itu apa ya? Kalau di kualitatif itu triangulasi teknik gitu ya, atau bisa untuk lebih menganalisis jawaban 4 itu karena apa itu sudut pandang. Bahasa Inggrisnya apa? Overview apa? Iya. Iya. Overview-nya apa gitu sudut pandang. Bu Nunung lagi ngajar Bu Nunung. Gimana? Mas Yakin mau tanya gimana? Kita ini sama mereka kemarin di sekolah mana penelitian kita yang bilang masih banyak kekurangan cocok di situ untuk Masih melakukan ada penelitian.
Lowongan 02. Lawanan 02. Ada yang di teman di kelas kita ada yang sudah mau rencana ambil tesis di situ. Belum Kalau mau cuti silakan, dekat kan dari kampus. dekat, tapi memang lagi, maksudnya lagi banyak kekurangan Iya. begitu di sana ya. Enggak juga. Enggak juga sih. Semua nggak harus sekolah sana gitu. Kalau kamu, soalnya kamu kan kemarin sama Mami di sekolah Iya. Friska kan. Nah di situ juga boleh, karena kan udah kayak ada sepakat gitu kan daripada Kayaknya kamu. Mbak Umi kayaknya yang ngambil di situ kayaknya kan. Mami Jadi di Paros. Karos dia di sekolah Karos bukan di sekolah Kapris. bisa aja beli ke sekolahnya Kak Friska berarti. Nggak, hanya saya tidak ambil nomornya gurunya. Mbak Umi tadi pengen nomor baru tinggal sambil Gak apa-apa, sana. kamu balik lagi aja kan, kamu kan udah di posto udah dikenal gitu loh. Ah. Daripada sekolah Tanya lagi, baru, izin takutnya lagi. izin lagi, terus kamu harus adaptasi, gurunya juga harus adaptasi sama kamu gitu. Iya, dia 17 aja ya, kebetulan tidak terlalu jauh lah dari kosku juga. Kalau Bisa sekolah naik tuh ibarat kayak ya udah Naik kita Jakling pun juga bisa kan? Masuk satu kali. Bisa aja. Bisa aja, iya sih. iya boleh. Nah ini Berarti belum. misalnya gini pas saya mau Bu Nunung Belum. belum ya? Belum lagi Minta. ngajar. Ya nggak apa-apa. Gimana? berarti misalnya saya mau kan pengembangan LKPD berbasis project based learning, saya mau ganti ini, saya mau Iya. ganti. Berarti saya pergi, bagusnya itu saya pergi di sekolahnya dulu, baru saya analisis kebutuhannya dulu, Pak. Iya, memang yang bagus itu kita itu judulnya belum fix, belum matang, Iya. tapi sudah ada kayak kerangka-kerangka variabel-variabel dan variabel yang dibawa oleh Pak Mas Ain, Mas Yakin itu adalah saya mau mengembangkan LKPD itu ya, masih kerangkanya sudah ada, tapi belum judul itu belum finalisasi. Tuh. Jadi nanti ke sana wawancara. Kalau mau wawancara lebih praktis itu ya, belum buat instrumen nggak apa-apa, wawancara dulu untuk ke gurunya. Nanti tanya, eh yang sekarang ada berarti secara kontekstual yang sekarang ada itu LKPD-nya seperti apa gitu. Jadi Mas Yan itu bisa bertanya di awal eh, LKPD yang sekarang digunakan pada mata pelajaran IPS seperti apa gitu. Oh, iya, saya menggunakan LKPD, tapi LKPD-nya sederhana nih, pakai daftar pertanyaan menggunakan kertas HVS putih misalkan. Nah, terus baru pertanyaan berikutnya. Ini kan berarti kan yang sekarang ada gitu ya. Butuh tidak untuk pengembang atau pertanyaan dengan LKPD tersebut, apakah sudah bisa eh, digunakan secara efektif, efisien, sesuai dengan harapan dari guru, tujuan. Oh, saya sebetulnya agak kurang ini, kurang apa, kan gurunya ngomong saya agak kurang ini nih, kurang seret. Saya pengen ada pengembangan-pengembangan. Nah, itu baru ditangkap, Mas. Mbak, pengembangan yang seperti apa, misalkan. Oh iya, saya pengen dari visualnya, ya dari tampilannya lebih menarik nih, gitu. Oh, dicatat kan, Mas Yakin. Kata kuncinya gitu, oh visual lebih menarik. Kalau bisa bukan hanya cetak ya, tapi bisa juga dikembangkan ini secara digital. Oh, berbasis digital gitu loh, dicatat gitu. Paham nggak Mas? Jadi Paham, paham. untuk ini itu terus Mas yakin atau yang lain tuh misalkan punya variabel kan Mas Yakin punya variabel lain kan ini project listening kan. Terus ini bisa digali kalau dikaitkan dengan model pembelajaran itu bagaimana LKPD-nya? Kalau masih bingung maksudnya gimana? Ya, ya agar antara model pembelajarannya digunakan sintaknya itu relevan juga dengan LKPD. Oh iya, yang sekarang digunakan apa modelnya? Oh, sekarang masih ceramah nih. Saya pengen juga mencoba project based learning misalkan ya project based learning tapi terintegrasi dengan LKPD ini. Jadi LKPD ini bagian dari project based learning. Jadi kan sintak dari project based learning itu kan ini apa eh, mulai memberikan project ya pada mengelompokkan siswa terus membuat project. Nah, di dalamnya itu mungkin LKPD ini untuk tahapan-tahapan dalam membuat project, terus kemajuan project sampai finalisasi project.
Nah, jadi masnya itu kalau judul yang tadi tertulis lebih bagus itu lahir atau diperoleh dari hasil analisis kebutuhan gitu. Kalau saya gini, judul saya ini bisa saya lanjutkan, tapi kecuali sesuai analisis kebutuhan di sekolah. Iya memang butuh. Kadang kita jadi gini nih, ini saya pakai filsafat ya. Iya, tidak apa. Banyak masnya baik sekali nih. Terus mau mau ngasih makanan, iuran beli bisa, bisa enak nggak? Enak bisa, bisa enak nggak Mbak? Kalau Su- bisa, Suka bisa. ya bisa. Yang paling enak bisa apa? Nggak tahu. Sejak Suka pizza nggak? Eh, Suka, tapi masa pernah makan tapi saya tidak tahu jenis jenis. Enggak. Yang paling enak makanan. Yang paling Nasi enak Padang. makan nasi. Nasi goreng, nasi padang. Oke. Yang paling mahal apa? Yang makanan mahal bisa? Iya bisa mungkin ya Iya. Pak. Oh ya bisa lah. Contoh bisa lah. Iya, ya Pak. Bisa aja ya, biar gampang. Iuran beli pizza mahal. Terus saya mau kasih ke salah satu warga di daerahnya Bu Nunung di Sukanegara. Ke Bu Nunung, ke daerah Sukanegara itu dikasih pizza. Padahal udah iuran, udah mahal, udah berbaik hati. Tapi mereka gak suka ternyata. Lebih senang nasi Padang. Apa ya Pak? Tahu nggak maksud saya? Yang Iya, iya. Bapak. Jadi apa yang kita eh, pikirkan bahwa pengembangan produknya teman-teman itu bagus, layak, terus berbasis digital dan lain sebagainya, ternyata nggak diperlukan oleh mereka. Mereka perlunya sederhana, bisa saja itu. Jadi match antara kebutuhan mereka dengan pengembangan produk yang digunakan. Jangan sampai miss ya Iya. antara yang mau dikembangkan dengan kebutuhan mereka. Maka kalau miss itu tidak adanya keberlanjutan gitu. Saya Iya. kemarin kan ya jadi di SD 17 itu kita sudah lakukan itu yang tugas tugas apa observasi. Nah, kami kebetulan kita temukan di situ mereka itu suka apa Oh, kegiatan saya lupa nih. budaya itu Pak. Saya rapatnya jam 9 Perkenalan atau jam 10 ya? budaya Betawi. Yang perpikiran, Pak. Iya, 10 ya? 10, Pak. Oh iya. Kemarin soalnya hari Senin ya Bang. Nah, Iya. ngasih edaran ya Pak ditampilin di Zoom. Oh Jam iya. 10 sampai jam 3. Iya. Soalnya saya double juga jam 1 juga ada rapat juga. Double ya nggak apa-apa. Jadi nanti saya ketemu Bapak sore lagi ya? Bisa Iya, nggak Pak? bisa. Mendandakan validasi. Boleh, bisa, boleh. Ini teman-teman yang pembelajaran IPS gimana? Mau Kan lagi minggu UTS nih Pak, kita gerak gitu aja. berarti fokus ke sini aja. Iya, gini Bu aja. Nunung dengar suara saya nggak, Bu Nunung? Belum ya? Pak. Oke, gini. Ya, Bu Nunung. Bu Nunung gini aja. Kalau mau tetap itu nggak apa-apa. Nanti gambarnya diganti visual ya. Visual. Baik. Ya. Ya. Jadi gini, pengembangan media poster berbasis visual. Nah, menurut Bu Nunung, poster ini bisa interaktif nggak, Mbak? Bu, Interaktif nanti antara interaktifnya apa? siswa dengan siswa lain, antara guru juga. Ya, oke. Kenapa tadi interaktif antara siswa dengan siswa lain dengan guru juga? Kenapa? Mungkin nanti dari penyajian poster itu sendiri Bapak didesain dengan ada gambar, kemudian di bawahnya mungkin ada tulisan-tulisan yang sebagai bahan dari diskusi antara guru dengan siswa gitu Pak. Mungkin nanti desainnya seperti itu. Kalau yang disampaikan Bu Nunung itu lebih ke ini apa? Jadi kalau poster itu kebanyakan orang tahu itu poster itu ini gambar satu lembar yang besar yang di dalamnya itu Iya. ada gambar-gambar, ada teks gitu ya dalam satu lembar itu biasanya kayak misalkan
Bu Nunung pernah lihat poster ini nggak di rumah sakit, misalkan rokok apa membunuhmu, kan ada gambar visual itu kan, ada gambar, Ya, ada betul. tulisan. Nah itu kalau poster modelnya kayak gitu Bu. Tapi kalau di bawahnya itu ada tadi tugas atau apa, lebih ke LKPD. Oh, iya, iya. Berarti dari kayak merokok gitu ya, merokok gitu kurang baik untuk kesehatan atau merusak jantung. Dari gambar itu mungkin ya kayak gitu Pak, dituangkan ada bacaan-bacaannya gitu, sedikit ada tulisan-tulisannya. Atau kayak gimana ya Iya. Pak? Iya, jadi eh, kalau poster itu biasanya intisari dari materi yang disampaikan. Jadi materi yang banyak berhalaman itu dibuat dalam satu poster inti-intinya gitu. Nah, kalau Bu Nunung dalam pemikirannya itu agar bisa lebih interaktif, ada tugasnya, ada apanya itu lebih ke LKPD. Ya, Kalau kalau Bu Nunung sekarang gini ya Bu, kalau peneliti itu tidak harus membuat sebetulnya Bu. Kalau misalkan Bu Nunung punya ide, kalau Bu Linda itu S3-nya itu membuat ini, membuat apa, storybook, buku cerita. Buku cerita itu juga ada yang mengembangkan ya. Jadi idenya dari Bu Linda yang mengembangkan itu ini ada pengembangnya. Nah kalau Bu Nunung kalau mau poster boleh nggak apa-apa. Berarti nanti per materi poster gitu ya, Bu Nunung. baik, Pak. Di materi PS. Kalau mau mengembangkan media komik juga nggak apa-apa. Komik mah Bapak enggak udah poster aja apa Kalau ya? oh ya poster, nanti berarti pengembangan media poster berbasis visual gitu ya. Mau Visual, baik. 3 dimensi nggak posternya? Mau Di apa? posternya mau poster biasa? Posternya mungkin nanti ngambilnya dari Canva dulu apa gimana nanti ditampilkan gitu. Iya bisa. Ya. Ya gitu ya nanti eh, Bu Nunung yang gambar diganti visual, terus nanti kalau poster ini interaktif nanti ditambahi interaktif. Kalau poster itu arahnya kepada efektif, nanti tambah efektif gitu ya Bu Nunung ya. Pak Nanti tip ya apa? yang judul yang setema itu dilihat nih ya, mereka itu poster ini arahnya kemana ininya penelitiannya. Kalau Bapak. kalau judul itu arahnya kemana? Baik, Pak. Oke. Mas Yakin mau diganti apa? Mau ditambah apa? Udah. Saya kayaknya kalau untuk yang di SD 17 kayaknya cocok Pak yang anu ini yang apa? Yang project based learning ini. Karena di sana ada itu apa? Kegiatan setiap setiap selalu ada kegiatan pengenalan kebudayaan begitu. Jadi jadi anak-anak itu kayak dibuat mereka kelompok yang project seperti itu. Oke. Siap. Bu Nunung, bentar nih, saya ke Bu Nunung. Bu Nunung, saya lihat di Google Baik. Scholar, Bu Nunung. Ini ada beberapa judul yang sudah publish nih. Misalkan pengembangan media poster berbasis pendidikan karakter pada topik keberagaman kebudayaan di Indonesia untuk meningkatkan hasil belajar IPS. Nah, kalau Bu Nunung mau ditentukan materinya juga nggak apa-apa. Nanti materinya apa gitu. Baik, Jadi Bapak. tadi kan pengembangan media poster berbasis visual, karena visual itu sama gambar artinya sama, tapi lebih ilmiah, lebih akademis visual daripada gambar. Baik, Bapak.
Kalau misalkan tadi mau ditambahi karakter juga boleh, tapi tadi ya lagi-lagi itu berdasarkan analisis kebutuhan dari sekolah tersebut, dari guru dan dari siswa. Jadi Bu Nunung itu bisa tambahkan pengembangan media poster visual berbasis pendidikan karakter misalkan ya, untuk meningkatkan atau apa. Jadi tapi antara pendidikan karakter, kalau pendidikan karakter ya berarti materinya harus muncul karena nanti dikaitkan antara pendidikan karakter dengan materi di pembelajaran IPS gitu, Mbak Bu Ya, Nunung. ya Ya, materinya dibutuhkan ya Pak, iya berkaitan dengan materinya apa? karakter itu sendiri gitu. Iya yang terkait dengan pendidikan karakter. Atau Baik Pak. gini, Wis, Bu Nunung kan ngajar IPS nih. Nah, mereka itu butuhnya Baik. poster untuk meningkatkan apa? Untuk apa? Poster yang berbasis apa? Ya belum sih Pak, belum sampai ke situ. Baru saya kemarin, Gitu. baru judulnya Iya. aja baru ganti kemarin ya. Oh ya, Pak tetap semangat lah ya, ya wis ya. Nanti sambil buat latar belakang ya, Bu Nunung ya. Baik Bapak. Oke, analis kebutuhan latar belakang. Oke, baik Mas Yakin, apa tadi? Ya, Tetap itu aja. kira-kira gimana Pak kalau saya mau diganti kira-kira Pengembangan LKPD berbasis project iya, based mungkin learning pada ada yang lebih kemampuan interaksi sosial siswa. Kalau mau pengembangan LKPD, kalau jangan berbasis ya, mungkin dari integrasi project based learning. Tapi nanti berarti pengembangannya itu LKPD-nya disediakan dengan sintak tahapan-tahapan dari project based learning. Iya, sintaknya apa aja, Mas? Project based learning. keras. Oh, belum sarapan ya? Saya juga belum sarapan ya, sarapan. Pak, jadi Pak, akreditasi Pak. Ah, nanti itu ya, jam berapa? Jam 3. Terus boleh Pak, nanti selesai Tiga. profilnya Iya, jangan. sama Vika. Nggak ada kuliah nanti kemana, Mbak? Kan nggak ada kuliah lagi kan? Nanti kemana? Pulang dulu tuh. Enggak, saya mau selesai dulu. Besok dikumpulin. Jadi kalau project based learning itu sintaknya itu menentukan pertanyaan mendasar, terus mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, eh, menguji hasil, evaluasi pengalaman belajar. Jadi LKPD-nya itu disesuaikan dengan sintaknya, Mas. LKPD, lembaga kerja Iya, dari lembaga peserta dasar didik, disesuaikan dengan sini. itu disesuaikan dengan tahapan dari project based learning. Yang pertama itu menentukan pertanyaan mendasar. Jadi di LKPD itu ada pertanyaan mendasar, gitu. Terus nanti ada halaman tentang mendesain perencanaan proyeknya. Yang kira-kira proyeknya itu bisa dituliskan atau digambarkan di ini di apa di LKPD-nya. Di LKPD juga nanti ada menyusun jadwal. Ya. Apa? Mbak Putri mau ini nampilin? Enggak, kan saya tugasnya sama kayak Putri, Pak. Kak Putri, Putri, Kalau mau Ya. tetap kayak gitu, Mas, Kamu nanti. tadi yang punyaku kan kata Bapak jadinya pakai satu instrumennya. Si Mas Yakin tuh harus menguasai dua, Kamu gimana jadinya? menguasai tentang project listening dan menguasai tentang LKPD. Iya, Jadi LKPD-nya itu dibuat semenarik mungkin, Mau tapi nanya, isinya tentang tahapan project based learning. Jadi tahapan dari project based learning itu dari mulai pertanyaan. Kak, Iya. kamu mau nanya ke Bapak nggak? Masalah instrumen kamu kan kita tugasnya sama nih. Kamu udah bikin baru? Aku bikin baru sih tadi. Udah buat baru tapi tinggal ininya doang validasi. Iya, aku juga udah bikin baru kan. Nah, terus tapi kata Pak Yunus tadi ternyata harus udah ada produknya kalau mau apa kelayakan itu. Ya kan? Nah, makanya tadi disaraninnya pakai S1. Kamu mau nanya nggak terkait itu apa udah cukup? Terus ya aku ngerti tadi kata Bapak kan untuk materinya kita pakai yang satu terus habis itu yang wawancaranya terus kelayakan yang sekarang. Nah, berarti kan 2 judul ya? Yang judul yang S1 sama tesis kan? Iya.
Oke. Kamu mau validasi sama siapa? Ya, validasinya terus bisa ke Bapak nggak? Bisa ke Pak Yunus, kirim aja online. Kemarin juga aku sama Pak Apit udah terlanjur kan pakai yang tesis. Tapi tadi kata Pak Yunus harusnya ada produk. Paling nanti cari dosen lain atau aku hubungi lagi ke Oke. Pak Apit. Jadi Ada yang mau ditanya nggak kakak? Paham kan berarti ya kita ya? Tugasnya gitu doang kan? Oke. Aku udah bikin tahu 30 halaman. Kisi-kisi sama instrumen baru. Sedih. nggak dipakai. Sian. Ya, nangis banget. Bisa sih nanti kan dipakai buat selanjutnya. Tapi kalau ACC judul, kalau diganti, Ya udah kan gitu deh. Aku kembalikan ke Pak Yunus, oke? Beragam. Nah, jangan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kejar dulu dari beragam. Sangat beragam yang dimaksud itu bisa dijelaskan contohnya seperti apa, karakteristiknya. Saya takut salah. Iya nggak apa-apa, ini ngalir aja apa. Kalau karakteristiknya ya Pak, dia masih kalau untuk pembelajaran dia harus sudah kontekstual gitu-gitu. Nah, di catat kalau kuncinya berarti kontekstual, Terus harus butuh sesuatu yang konkret. butuh konkret, terus Kemudian dia apa ya kalau kelas 5 ya? Ya gitu deh Pak. Iya. Saya belum baca banget sih. Iya, ini kan simulasi. Maksud saya itu gitu. Ya, kayak gitu kan, Pak. Kalau wawancara, itu kan pedoman wawancara itu sebetulnya pertanyaan kalau bisa sesuai dengan indikator. Tapi kalau belum ada indikator itu secara umum. Tapi nanti wawancara secara mendalam, mengejar jawaban yang diberikan oleh informan istilah. Kalau kualitatif itu informan. Jadi tadi kan saya tanya nih pertanyaan pertama, bagaimana karakter murid kelas 5 DSN Halim Perdana Kusuma 01? Jawabannya karakteristiknya sangat beragam. Jangan beralih ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana keterangan murid dalam kalau kalau hanya jawabannya secara umum itu tidak mendapatkan eh, istilahnya itu nomena ya. Kalau kualitatif itu ada fenomena ada nomena. Fenomena tahu nggak fenomena? Belum gitu Pak. Fenomena apa fenomena? Jadi ya. Kejadian yang Terjadi sekarang. iya, ini kan kejadian kan banyak sekali terjadi sekarang. Kalau fenomena kejadian yang iya ya silakan. Nggak tahu lagi. Fenomena itu kejadian yang mengandung pro kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Fenomena itu biasanya menjadi perhatian oleh banyak pihak masyarakat. Tergantung fenomenanya di bidang apa. Ada fenomena di bidang keuangan, fenomena di bidang sosial, dan fenomena di bidang pendidikan. Nah, sekarang fenomena di bidang pendidikan yang rame, kalau pendidikan tinggi yang rame, tahu nggak fenomena sekarang? Kasus pelecehan ya, Pak? Bukan. Oh, iya, Iya. nggak apa-apa. Berarti kan gini wis, fenomena yang sekarang fenomena ya, yang menjadi perhatian pusat perhatian masyarakat yang mengandung pro kontra itu fenomena kemarin deker. Oh iya iya. Iya tahu ya Di Jogja, deker ya di Jogja ya. Iya. Kan rame nih sampai sekarang nih yang diikat itu. Iya. Itu namanya fenomena. Pasti ada pro ada kontra. Tapi lebih banyak yang Kontra. kontra. Itu fenomena perang di Iran, Amerika, fenomena MBG, ya kan. Jadi yang menjadi perhatian itu fenomena yang muncul menjadi pembahasan baik pro dan kontra itu namanya fenomena. Ada juga nomena. Jadi nomena itu yang tidak terlihat di luar, yang jarang dibahas, tapi ada nomena. Nomena ini biasanya kalau penelitian kualitatif itu hanya bisa diperoleh dengan wawancara secara mendalam. Nomena ya. Nomena kalau mampu terungkap ini wow ya, keren gitu. Banyak orang yang tidak tahu. Berarti jangan sampai cuma jawaban dasar. Ya, umum aja. jangan sampai pertanyaan dasar. Kalau fenomena orang udah tahu, nomenanya yang tidak banyak orang tahu. Tapi kalau mohon maaf ya, kalau yang kependidikan secara umum
susah untuk mendapatkan nomena atau bisa dikatakan tidak beranilah mengungkap nomen. Tapi kalau saya kan pendidikan IPS, ya berani mengungkap nomena itu. Meskipun sebetulnya ada ketakutan-ketakutan kalau nomena itu. Nomena apa sih Pak? Masih bingung nih. Contoh gini nih. Penelitian saya itu tentang driver transportasi online. Setiap malam saya itu harus observasi di daerah, kan saya di UNES ya, di daerah itu stasiun Poncol sama stasiun Tawang. Saya duduk nih mengamati tentang interaksi dari driver transportasi online. Kadang saya pakai jaket driver gabung sama driver. Untuk apa sih? Untuk menangkap nomena yang tidak banyak orang ketahui nomena. Nah, saya menangkap banyak nomena nih. Contoh ya, di stasiun Poncol itu kan ada tukang parkir nih. Tukang parkir yang ini loh kayak Pak Oga ya. Dia afiliasinya saya tahu nih kemana. Ke LSM apa. Itu. Tapi terkait nggak dengan penelitian saya? Nggak terlalu terkait, tapi saya mengungkap nomena nih. Ada jaringan yang petinggi LSM, dia terafiliasi dengan DPRD. Yuk, jaringan itulah kayak mafia gitu ya. Ada nomena lagi nih. Dari saya jam 8 sampai jam 1 malam di situ. Di stasiun Poncol Tawang itu banyak eh, istilahnya kalau di sana itu PSK ya. WTS, wanita tunasusila gitu ya. Kalau yang pakaian seksi masih fenomena ya, pakai kerudung, nomena. Jadi pakai kerudung itu nomena. Jadi tidak banyak orang tahu bahwa dia itu eh, SK, WTS, ada pakai kerudung, pakai tas, gitu. Ini nomena, ungkap nomena ya. Nah, tapi kan nggak terlalu terkait dengan penelitian saya dapat transportasi online. Nah, ada nih ternyata driver transportasi online itu yang dia banyak menerima pelecehan seksual di tahun 2017 ya penelitiannya 17 sampai tahun 2020 oleh laki-laki. Oh, sesama gitu, Pak. Iya itu Kemudinya dari penumpangnya gitu, Pak. dari penumpangnya. Jadi yang fenomena itu kan biasanya yang melakukan pelecehan seksual itu drivernya kepada ini kan penumpang juga banyak dan banyak kan dia tidak mau spek apa tidak mau mempermasalahkan karena takut sama suspensi atau rating kecil. Catat nih, oh nomena. Terus ada nomena yang berkaitan dengan mistis juga. Oh, yang saya wawancara itu dapat orderan di makam misalkan di pemakaman gitu. Ya, saya triangulasi sumber, maksudnya tidak 100% percaya di menggunakan sumber lain juga sama. Jadi teman-teman nggak tahu tentang aplikasi Tuyul itu kan? Mungkin nggak tahu ya aplikasi Tuyul itu dia ada aplikasinya di crack, jadi dia bisa menempatkan posisi-posisi yang strategis meskipun jaraknya jauh. Jadi dia lebih banyak order daripada yang lain. Jadi itu juga nomen, tidak banyak orang ketahui. Dan dulu tugas S3 itu yang IPS, kan ya cuma 2 orang nih kuliah S3. Tugasnya, tugasnya itu dosen, salah satu dosennya eh ini menemukan nomena di Guci. Tahu tahu Guci ya? Pemandian Guci tahu nggak di Tegal? Itu, Pak. Saya tahu nih di Guci itu yang namanya kalau misalkan boncengan laki-laki perempuan itu mampir mas ke villa itu saya tahu udah. Saya kan orang Tegal kan tahu. Tapi saya suruh ngamati nomen. Jadi berdiri di gerbang diikuti fokusnya itu yang anak di bawah umur. Dan itu bener anak SMP juga kayak gitu. Anak-anak SMP masih pakai baju seragam menemukan nomena karena yang diketahui kan mahasiswa yang di atas. Tapi kan SMP juga banyak yang gitu, Sekolah gitu. sekolah nomena namanya ya. Jadi kalau sampai menemukan nomena bagus. Nah terus kalau penelitian saya itu nomenanya gimana? Ah, nomenanya ternyata di sekolah yang teman-teman teliti gurunya tidak menggunakan RKPD, tidak menggunakan RPP,
ngajarnya ya yang penting menyampaikan itu nomena. Tapi nomenanya nggak terlalu wow banget mungkin ya, juga banyak lah. Tahu nomenanya teman-teman ternyata di sekolah tersebut ada ABK yang gurunya harus bisa bukan hanya ngajar murid normal tapi ABK harus nyanyi misalkan harus apa, nah, itu nomena yang tidak banyak orang ketahui. Kalau teman-teman tuliskan di dalam tesis itu biasanya bisa masuk ke novelty, temuan sesuatu yang baru yang teman-teman temukan di bawah fenomena nomena gitu ya Mas ya. Mampu nggak menemukan nomena dengan wawancara secara mendalam. Nah, itu bagaimana keterlibatan murid dalam proses pembelajaran IPS ya. Nanti apa? Gimana? Jawabannya Pak. Dan tidak harus wawancara itu baca kayak gini. Ya. Jadi wawancara itu ada wawancara terbuka, wawancara semi terbuka. Tahu yang diwawancarai sedang Wawancara izin ya Pak. ya, informan tahu sedang diwawancarai, itu wawancara terbuka, pertanyaan gini. Kalau semi tertutup itu ya ngalir itu kan. Kalau yang tertutup itu kayak saya itu melakukan wawancara sambil ini apa naik Gojek gitu. Tanya-tanya, padahal wawancara tapi dia jawabannya lebih mengalir karena tidak tahu sedang diwawancarai. Akhirnya jawabannya itu lebih jujur. Tapi kalau tahu sedang diwawancarai, Mas Selma aja berhati-hati loh dalam menjawab. Padahal gak apa-apa jawab asal-asalan kan. Tapi takut salah kan tadi kan bilangnya kan. Apalagi guru. Karena guru nggak mau jawabannya itu apa? Iya, berimplikasi pada dirinya. Akhirnya dia jawabnya yang bagus-bagus. Maka perlu adanya triangulasi. Triangulasi itu tanya juga ke sumber lain. Namanya triangulasi sumber. Triangulasi itu, tahu triangulasi? Triangulasi apa? Lupa. Triangulasi untuk menguji keabsahan data. Ya, absa itu benar apa enggak yang disampaikan oleh gurunya. Tanya ke siswa, tanya ke kepala sekolah, atau ke wakil kurikulum. Namanya triangulasi sumber. Ya, pertanyaan sama, sumber yang berbeda. Hasilnya sama berbeda. Hasilnya berbeda, yang benar siapa? Kalau hasilnya berbeda, yang benar siapa? Siswa. Gitu deh. Guru, siswa, Siswa yang kepala sekolah. Wah, itu ya bagaimana kira-kira apa kalau berbeda semua? Nah, Siswa. jadi sini ya, kalau wawancara tiga pihak nih, guru, siswa, wakil kepala sekolah kurikulum misalnya nih ya, jawabannya beda nih, beda semua. Yang benar apa? Bisa tiga-tiganya benar. Overview sudut pandang yang Beda. atau salah satunya benar, salah satunya salah, atau tiga-tiganya salah. Nah, terus menentukan yang benar yang salah saya belum jelas. Kalau belum yakin, ada triangulasi lagi, namanya triangulasi teknik. Teknik apa? Kan tadi kan teknik wawancara mendalam, bisa observasi dan dokumentasi. Kan kalau penelitian kualitatif itu jangan sampai subjektif ya. Iya. Ah, yang benar gurunya, padahal gurunya salah gitu kan. Ah, yang benar salah. Untuk objektivitasnya pakai triangulasi teknik. Saya minta bukti dokumen gitu atas pertanyaan bahwa proses pembelajaran gurunya jawab dilaksanakan dengan baik sesuai dengan PPP. Ada dokumentasinya nggak? Bukti dokumentasi. Oh ada nih ketika ini itu. Masih belum yakin. Saya belum yakin. Menggunakan apa? Observasi. Gurunya ketika ngajar dilihat. Loh kok ketika wawancara baik, ada bukti observasi, ada bukti RPP, ada bukti foto, ada bukti penilaian, tapi kok ketika saya lihat ngajar kok nggak sesuai ya. Padahal ketika wawancara bilangnya student center
ya fokus pada muridnya, tapi ceramah terus ya, tidak menggunakan ini nih media nih. Padahal di RPP ada medianya. Benar yang mana gitu kan? Saya lebih percaya dengan mata kepala. Observasi kan menggunakan panca indera kan? Saya kayaknya observasi. Tapi nggak enak ada bukti dokumentasi sama wawancara. Nah, kalau kualitatif itu bisa dituliskan berdasarkan hasil wawancara seperti apa, dokumentasinya ada, tapi observasi beda. Itu triangulasi. Pak, penelitian R&D ada nggak triangulasi itu? Kalau R&D itu fokusnya pada medianya. Media digunakan, media yang akan digunakan layak atau tidak gitu kan, efektif atau tidak itu. Nah, terus tadi yang triangulasi gimana? Untuk ini nih menguji keabsahan data ketika tadi analisis kebutuhan. Terus teman-teman bisa gunakan ketika di dalam pembahasan. Gitu. Kalau kualitatif memang harus ada triangulasi. Kalau kuantitatif menggunakan uji validitas, uji identitas. Pusing malah Mas Yakin. Ya nggak apa-apa Mas, jalani aja. Bismillah. Saya aja model nekat-nekat kok. Iya, Jangan sampai kita ada proposal padahal Mas Yakin S1-nya di mana Mas? S1 saya di Pak, Universitas Muhammadiyah Buton. Soalnya ini UNJ nih. Pak, tapi kalau misalkan kita mau tadi ya Pak, uji media terus bahasa materi, pakai dosen yang di luar UNJ boleh nggak sih, Pak, sebenarnya? Boleh. Boleh. Yang penting dia punya keilmuan tipe tamu. Ya. Ahli bahasa atau ahli media. Kalau Pak Cecep itu media biasanya. Pak Cecep itu digunakan S1, S2, S3 pendidikan dasar. Kalau tentang time itu Pak Firman. Kalau yang IPS, ya masih sekitaran ini sih, pendidikan PGSD. Kalau bahasa mungkin bisa di luar. Gitu. Mbak, jadi pertanyaannya nggak harus 17, 10 boleh, tapi pertanyaannya itu harusnya kalau pertanyaan itu sesuai dengan terkait dengan indikator. Mbaknya pengembangan LKPD berbasis apa? Iya Pak, geososial ekspor. LKPD berbasis apa? Media gitu bikin Media geososial ekspor. Buku. Ya berarti buku apa? Oh, digital. berarti ada keterkaitan dengan ini. Ini kan kalau pertama kan kata kuncinya karakteristik murid. Keterkaitan dengan judulnya apa? Di mana? Di kemampuan spasial, Kemauan spasial. Kalau keterlibatan murid di pembelajaran IPS. di pembelajaran IPS. Proses pembelajaran IPS. Udah berarti masa bahasa itu. Iya, maksudnya jangan satu rumpun, ambil indikator pertanyaan pesannya. Nanti kan ada anak pertanyaan dari jawaban yang diberikan. Berdasarkan materi yang telah diajarkan, materi apa yang sulit dipahami oleh murid kelas 5? Apa kaitan dengan judulnya? Berarti udah ada harapan jawabannya peta. Enggak sih Pak, pasti kan dia kan ada ABCD-nya gitu kan Iya. Pak. Nah mungkin di bagian terakhirnya termasuk peta gitu. Daripada menebak-nebak langsung aja bagaimana pembelajaran. Tapi kan mereka belum ini menerima pelajaran peta. Ya sampai bahasa pertanyaannya itu apa yang saudara apa yang kamu ketahui tentang peta itu, atau harapan apa ketika materi peta itu diajarkan menggunakan media apa kan gitu. Jadi gitu sih. Jadi yang namanya analisis kebutuhan itu menganalisis apa yang terjadi sekarang di sana, terus menganalisis kekurangan ya yang belum ada, terus menganalisis harapan di sini, harapan keinginan yang perlu ada apa gitu ya. Jadi diarahkan pertanyaannya itu juga tadi ya, kondisi awal, kondisi sesuaikan tema ya. Kalau media, kondisi media di situ seperti apa, terus kekurangan dari media yang ada seperti apa, harapan perbaikan media yang akan digunakan seperti apa.
Kata kuncinya 3 ini pertanyaannya, tapi dikaitkan dengan tema penelitian. LKPD apa tadi, Mbak? Ya, berdiferensiasi basis UBI. Oh ya, jadi nanti pertanyaannya ya sekitar itu, Mbak. LKPD yang sekarang digunakan seperti apa, kekurangan LKPD yang sekarang digunakan apa saja, terus harapan LKPD yang dikembangkan seperti apa, dibutuhkan apa, dikaitkan dengan LKPD yang berdiferensiasi itu temanya. Nah, terus kalau wawancara itu jangan hanya puas dengan jawaban digali dari jawaban-jawaban tersebut. Mungkin ada atau bisa menemukan. Cepet banget ya waktu ya. Iya, bicara apa lagi? Tuh. Ya nggak apa-apa. Bu Nunung, teman-teman yang lain, karena tadi katanya pembelajaran IPS masih UAS ya? Masih UTS ya. Jadi nanti yang ini yang apa kolokium kalau bisa buat ini apa yang latar belakang ya bab 1 sampai rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian ya. Sebentar, mau nanya dulu Pak. Gimana? Tadi terkait judul, mau nanya terkait judul. Jadi gini judulnya, mengembangkan media poster berbasis visual. Apa gimana berbasis visual? Eh, Poster visual apa gitu enggak, atau berbasis pendidikan karakter pada anak kelas 5, apa khusus di kelas 5 aja atau untuk pendidikan karakternya? Dicatat Bu Nunung, pengembangan media poster visual Ya. Tadi dulu Pak. Pengembangan media poster visual berbasis pendidikan karakter. Bu Nunung tadi materi apa? Mau materi apa? Pada materi apa? Karakter. Belum Pak. Untuk materinya belum. Materi pelajarannya yang akan dipilih. Ya. Oh ya wis, berarti untuk meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran IPS gitu ya, Bu Nunung ya. Untuk meningkatkan pemahaman siswa. Untuk meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran IPS. Iya, tapi fokusnya R&D ya. Kalau nanti meningkatkan pemahaman itu biasanya PTK. Jadi R&D nanti diminta PTK juga. Nanti hindari kata meningkatkan wis. Untuk apa? Atau pada Berarti gini, pengembangan media poster visual berbasis pendidikan karakter pada materi pemahaman apa? Ya, pada materi apa mata pelajaran IPS gitu. pada Lebih materi materi titik-titik ya mata pelajaran IPS. mata Gitu. pelajaran IPS. Baik, Pak. Soalnya kalau meningkatkan biasanya ada pemahaman dosen harus diuji meningkatkannya dengan siklus nanti PTK. Jadi sudah R&D dilanjutkan PTK. Karena konsekuensi menuliskan meningkatkan. Kalau meningkatkan berarti kan ada kondisi awal yang meningkat gitu. Tidak ada. Ya, itu ya, Bu Nunung ya. Pada kemampuan. Ya, Bapak Ibu ya. Saya Pak fixnya judul saya bagaimana Pak? Oh iya, kita tutup dulu ya perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Nanti teman-teman pacu diri karena memang harus mulai running ya untuk persiapan tesis. Jadi buat minggu ini buat apa? Bab 1 atau latar belakang ya. Semangat. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Judul apa? Ya, judulnya apa? Terima kasih Bu Nunung, Kak Putri. Sama-sama Indonesia. LKPD ditambah apa? LKPD apa? Aku off ya. LKPD. Dari laptop deh, satu. LKPD. Ini aja,